Ketemu lagi dengan Bea Channel Belajar Asik Menyenangkan. Kita masuk kepada pembahasan tentang unsur cerita pendek, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Apa itu cerpen? Cerpen atau cerita pendek adalah karya sastra naratif fiktif yang dikarang oleh seseorang. Biasanya ini terinspirasi dari kisah nyata ataupun khayalan pengarang saja. Naratif itu artinya urutan ada kayak seperti kisah. Kalau fiktif itu artinya kejadian yang tidak nyata. Jadi ini biasanya dibuat oleh si pengarang. Bisa jadi karena terinspirasi ada kisah nyata yang dialami, atau kisah nyata yang pernah dia dengar atau dia lihat, atau kayak khayalan pengarang saja. Lalu itu dituangkan dalam bentuk cerita pendek. Dan ini tidak terlalu panjang. Kalau dia panjang sekali itu sering disebut dengan novel. Kalau dia sambung menyambung itu disebut dengan cerita bersambung, ya kan? Next, mari kita pelajari lebih rinci lagi apa-apa saja unsur dalam cerita pendek. Unsur cerita ada dua, untuk unsur ekstrinsik dan juga intrinsik. Nah, ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar karya sastra, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi bangun cerita sebuah karya. Artinya gini, dia tidak kelihatan pada karya sastra, tapi secara tidak langsung dia mempengaruhi. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, intrinsik adalah unsur yang membangun cerpen dari dalam cerpen itu sendiri. Next, unsur ekstrinsik yang dari luar tadi. Nah, itu misalnya keadaan subjektivitas pengarang yang memiliki sikap, keyakinan atau pandangan hidup. Walaupun itu tidak tertuang, tapi secara tidak langsung pandangan hidup atau keyakinan si pengarang itu mempengaruhi cerpen atau cerita yang dia tuangkan. Yang kedua, psikologis pengarang. Ini juga mempengaruhi proses kreativitas dari seorang pengarang. Bagaimana prinsip-prinsip psikologinya gitu. Jadi jangan heran ketika cerpen itu setiap pengarang itu punya ciri khas masing-masing, karena ini secara tidak langsung mempengaruhi cerpen. Itulah termasuk unsur ekstrinsik. Selanjutnya lagi, keadaan lingkungan pengarang seperti ekonomi, politik, sastra sosial akan beda. Misalnya ciri khas yang disampaikan oleh seorang yang latar belakang misalnya orang Jawa dengan orang Batak, ceritanya akan ada kesan yang berbeda gitu. Jadi itu mempengaruhi secara tidak langsung dari si unsur cerita pendek tadi. Kemudian pandangan hidup suatu bangsa dan berbagai karya seni lainnya. Jadi keempat ini secara tidak langsung mempengaruhi cerita pendek. Itu yang disebut dengan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik cerita ada tokoh, latar, alur, sudut pandang, gaya bahasa, tema, dan amanat. Kita akan coba gali satu persatu. Tokoh atau karakter tokoh itu menunjuk pada orangnya atau pelaku cerita. Nggak mesti juga sih tokohnya. Kadang ada tokohnya dia mengambil cerita tentang hewan ya, tapi itu disebut fabel sebenarnya. Kemudian karakter atau perwatakan tokoh itu menunjukkan sifat atau sikap yang digambarkan kualitas pribadi seseorang dari cerita tadi. Misalnya dia karakternya protagonis, antagonis. Antagonis itu sering disebut sebagai karakter yang jahat, tapi sebenarnya itu adalah karakter yang berlawanan dengan si protagonis sebagai tokoh utamanya. Kemudian latar atau setting ini menunjuk pada waktu, tempat, dan suasana. Jadi latar waktu itu misalnya pagi hari, sore hari, pada suatu hari, itu latar waktu. Kemudian latar tempat misalnya di sebuah desa, di sebuah hutan, atau di sebuah negara, sebuah kota, itulah tempat. Kalau suasana itu ya misalnya dalam suasana senang, suasana sedih, suasana menegangkan, itulah yang termasuk pada latar. Next, alur atau plot. Ini sering disebut dengan jalan cerita atau urutan. Misalnya dia menceritakan dari awal kejadian sampai terjadi masalah, lalu akhirnya masalahnya itu selesai. Atau bisa juga masalah itu sudah selesai, lalu diceritakan balik cerita itu dari awal. Nah, itu makanya alur itu ada 3 macam ya. Alur maju, alur mundur, ataupun campuran.
Kalau maju tadi seperti yang tadi jelaskan, dia cerita dari awal bagaimana kejadian awalnya, terjadi peristiwa ataupun selesai dan hingga selesai. Kalau bisa dibaratkan, alur maju itu bercerita dari bayi, anak-anak, remaja sampai akhirnya dewasa ataupun orang tua. Nah, kemudian alur mundur itu alur yang bercerita dari cerita akhirnya, lalu dia akan cerita kenapa itu terjadi. Kalau bisa dibaratkan dari cerita kisah dewasa dulu ceritakan, lalu dia mengisahkan bagaimana dia anak-anak dia lahir dan kisah-kisah sebelumnya itu. Kemudian kalau campuran itu adalah alur yang bercerita, bisa saja awalnya ceritanya udah dewasa, kemudian ada flashback, ada cerita balik sekilas tentang bagaimana dia anak-anak, lalu balik lagi ke kisah sebenarnya, lalu cerita lagi jadi ada bolak-balik dia. Kemudian next, sudut pandang. Sudut pandang ini sering disebut dengan point of view, yaitu menunjuk pada visi pengarang dalam memandang suatu peristiwa atau cerita. Jadi pandangan dari si pengarang itulah disebut dengan sudut pandang. Kemudian gaya bahasa. Gaya bahasa ini sering disebut majas ya. Nah, itu menunjuk pada cara khas penyusunan dan penyampaian dalam bentuk tulisan dan lisan. Ini majas-majas ini ada macam-macam. Ada majas hiperbola, litotes. Misalnya hiperbola dia melebih-lebihkan seperti itu. Kemudian tema ini menunjuk pada persoalan atau ide pokok. Artinya intinya ini topiknya apa sih? Misalnya topik persahabatan, topik tentang lingkungan, kebersamaan, itu tema. Dan biasanya tema itu tidak perlu kata-kata panjang, cukup 2-3 atau mungkin paling maksimal 5 kata gitu ya. Kemudian amanat. Amanat ini menunjuk pada pesan yang ingin disampaikan si pengarang. Oke, semoga dipahami. Mari diulangi, dan untuk pemantapan boleh dibaca, dicari cerpen, kemudian dicari unsur-unsur intrinsik Anda. Oke, thank you, bye-bye. Sampai ketemu lagi dengan materi BA Channel selanjutnya.